yang lebih mengherankan lagi, Wak, lampu biru untuk nyinarin si bayi ini juga dingin, macam udah lama nggak dipakai. Harusnya kan hangat kan, Wak? Orang tadi Tiara juga nggak matiin kok lampu ya. Kalaupun lampunya tiba-tiba mati sendiri, harusnya pasti masih ada lah itu anget-angetnya. Ini dingin lampu tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini seperti biasa aku akan menemani lagi kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 318, Wak ya. Kalau misalnya kita ngomongin kisah horor, menurut kalian nih, tempat apa aja yang vibes-nya bikin merinding, Wak? Mungkin ada gedung kosong yang udah lama terbengkalai ya kan, sungai yang terlihat gelap di malam hari, atau mungkin lorong hotel yang sepi. Kalau aku nih, Wak ya, salah satu tempat yang sampai sekarang kurasa suasananya tuh paling gak nyaman adalah rumah sakit. Walaupun ramai kali sama lalu lalang orang, Wak, entah kenapa tetap aja ada rasa mencekam dan juga dingin gitu. Mungkin karena setiap ke rumah sakit bawaannya selalu cemas ya kan, karena pasti ada yang lagi nggak sehat. Dan terlepas dari itu, aku juga sering kali dengar cerita-cerita horor yang terjadi di rumah sakit. Salah satunya yaitu KHW yang akan aku ceritakan malam ini, Wak. Kisah ini tuh dialami sama Wawa kita waktu dia PKL di rumah sakit. Dimana pada suatu waktu suatu malam dia ini ketemu sama seorang pasien yang lagi butuh bantuannya. Tapi pas Wawa ini ngebantuin, Wawa notice, Wak, kok ada banyak kali kejanggalan sama pasien ini ya. Kejanggalan itu yang bikin Wawa nih mikir, ini betulan pasien apa bukan nih? Kalau kita nggak yakin sama identitas orang yang lagi berinteraksi sama kita, Wak, itu kan pasti ada rasa resah gitu. Sama halnya kalau kita tiba-tiba dapat telepon dari nomor yang tidak kita dikenal. Banyak kan, Wak, modus-modus penipuan lewat telepon kayak gini. Ada yang ngaku jadi keluarga kita lah, katanya lagi ada yang kecelakaan dan lagi butuh uang cepet lah untuk rumah sakit. Kabar-kabar kayak gini kan bikin kita panik kan. Dan saking paniknya, tanpa sadar ada loh yang langsung transfer gitu aja tanpa cari tahu dulu siapa si penelpon itu sebenarnya. Betulan keluarga tuh cuman penipu nih. Nah, untuk mengatasi masalah itu, Wak, untungnya sekarang sudah ada aplikasi canggih yaitu Get Contact, Wak. Get Contact ini bisa bantuin kita untuk ngelihat orang-orang pada nge-save nomor itu dengan nama apa. Jadi kalau misalkan dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal, tenang aja, jangan gegabah dulu, cek dulu nomornya lewat aplikasi Get Contact ini. Ini aku kasih tahu caranya, Wak ya. Pas kali kemarin aku juga baru habis ditelepon sama nomor asing. Pertama-tama copy dulu, Wak, nomor yang mau kalian cek, terus langsung buka aplikasi Get Contact dan langsung paste tuh nomor tadi di kolom pencarian itu. Tuh ya, kita masukin. Nah, tuh langsung muncul tagnya. Dengan cara segampang ini, Wak, kita bisa tahu identitas orang yang kita telepon. Rasanya jadi lebih tenang gitu loh, karena aplikasi Get Contact ini bisa membantu kita biar nggak gampang kena tipu. Aku sangat merekomendasikan sekali buat kalian pakai aplikasi Get Contact ini, Wak. Banyak sekali manfaat yang aku rasakan dari aplikasi ini, dan aku juga mau kalian ngerasain manfaatnya yang sama. Jadi tunggu apa lagi, langsung segera install sekarang juga. Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah. Dan sekarang barulah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Tiara dari Jawa Tengah. Halo Tiara. Nah, kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2023, waktu Tiara ini lagi PKL, Wak, di salah satu rumah sakit di daerahnya. PKL ini dilaksanakan selama 3 bulan sebagai syarat kelulusan dari SMK Kesehatan, tempat Tiara ini sekolah. Waktu itu Tiara udah kelas 3 SMK, Wak. Nah, dari sekolahnya ini ada 5 orang yang PKL di tempat yang sama. Tapi yang muncul di cerita ini cuma si Tiara sama kawannya satu namanya si Karin, Wak. Dah tuh, di 2 minggu pertama semua kegiatan PKL itu berjalan lancar di rumah sakit ini. Tiara sama si Karin ini bisa ngerjain tugasnya dengan baik. Dan kalau ada kendala, mereka akan dibantu sama seorang perawat senior yang bernama Mbak Ayu yang juga ngedampingin mereka. Pastinya PKL ini ngasih banyak sekali pengalaman baru buat mereka kan, Wak. Tapi siapa sangka waktu masuk minggu ketiga, malah pengalaman horor yang kami dapat di sana. Ya, jadi ceritanya hari itu Tiara sama si Karin ini dapat giliran shift malam, Wak, untuk jaga ruang Perina. Ini sedikit informasi aja soal ruangan ini. Jadi ruangan Perina ini adalah ruangan bayi yang butuh perawatan khusus, Wak. Contohnya bayi dengan kadar bilirubin yang tinggi atau yang sering disebut bayi kuning yang kulit sama matanya menguning gitu loh. Nah, cara penanganan bayi kuning ini adalah dengan di fototerapi, Wak, atau terapi sinar biru. Si bayi ini nanti akan ditidurkan di dalam box, matanya ditutup biar nggak silau, lalu bayi ini akan disinari pakai lampu khusus yang memancarkan cahaya biru. Tahu kalian kan? Nah, proses fototerapi ini dilakukan di ruangan Perina inilah, Wak. Tapi perlu diingat bahwa ruangan Perina ini juga bukan cuma untuk bayi kuning aja, kata Wawa. Biasanya ruangannya juga muat untuk ngerawat 6-8 bayi dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, selama dirawat ini juga mereka nggak boleh sembarangan dijenguk atau dibawa keluar, Wak. Bahkan untuk minum ASI pun si ibunya ini harus mompa ASI dulu, baru nanti dikasih perawat, barulah nanti perawatnya yang masuk ke dalam ruang
Perina untuk minumin bayinya pakai dot khusus dari rumah sakit. Jadi memang lumayan ketat lah prosedur kalau di ruang Perina ini. Itu ya. Nah, balik lagi ke kisahnya Tiara. Jadi malam itu Tiara sama si Karin dan juga Mbak Ayu, perawat senior tadi, lagi standby Wak di ruang perawat. Lalu nggak lama kemudian datanglah ini dua ibu-ibu nganterin ASI untuk diberikan ke bayinya yang memang lagi dirawat di ruang Perina. Mbak Ayu langsung bilang, oh udah selesai pumpingnya Bu. Ibu-ibu atas nama siapa gitu. Yang satu jawab namanya, oh saya Leni Sus. Yang satu lagi bilang, saya Mita Sus. Oke baik ibu-ibu, ASInya akan segera kami antar ke ruang Perina ya. Bu Leni sama Bu Mita boleh langsung kembali ke ruang masing-masing sekarang gitu. Oke baik Sus, terima kasih ya. Kami titip, kata si ibu-ibu ini. Setelah Bu Leni sama Bu Mita itu pergi, Mbak Ayu bilang, samperin aku sama si Karina dia. Kalian lagi senggang nggak? Mbak masih ada kerjaan ini. Tolonglah kalian minumin ASI ini ke bayi Bu Leni sama Bu Mita ya. Ini Bu Leni, ini Bu Mita, kata Mbak Ayu. Oh siap Mbak, kami akan ke ruang Perina, kata dia kayak gitu. Maulah mereka berdua. Nah ruangan Perina ini Wak, ruang Perina di tempat mereka PKL ini letaknya nggak begitu jauh dari ruang perawat. Depan-depanan malah. Sama-sama di lantai 3. Dan FYI di lantai 3 ini bentuknya letter L Wak. Letter L, ya kan. Nah posisi ruangan Perina ini depan-depanan sama ruangan perawat, di depan-depanan. Tapi di sini nih ya, ini kan L nih. Nah, mereka di sini ruang Perina, di ruang perawat. Tuh di tengah-tengah ada lorong sebagai pemisah ruangan ini. Nah di sepanjang lorong ini banyak ruangan-ruangan tuh, Wak. Banyak ruangan-ruangan. Terus di ujung lorong waktu belok ke kiri, kiri harusnya di sini. Kiri, jadi L-nya gini ya. Waktu belok kiri itu bakal jalan terus nanti waktu mentok kalian bakal nemuin satu ruangan yang disebut ruang tunggu. Di sini ada ruang tunggu. Dan biasanya ruangan tunggu ini Wak dipakai sama ibu-ibu yang baru melahirkan tapi udah nggak butuh perawatan khusus lah gitu. Jadi misalnya ibunya udah diizinin pulang tapi bayinya masih dirawat di ruang Perina, biasanya ibunya bakal nungguin bayinya di ruang tunggu ini gitu ya. Ingat baik-baik ruang tunggu nih Wak ya. Dan ingat juga 3 ruangan ini. Di sini ruang Perina, di sini ruang perawat bentuknya letter L, lurus mentok belok kiri, habis nggak ada lagi apa-apa. Disinilah ruang tunggunya. Kebayang ya? Ruang perawat, Perina, ruang tunggu. Oke? Dah lah tuh. Sesampainya di ruang Perina, nyebrang ke depan bentar nih, Tiara sama Karin pun langsung mencari box bayi dengan label Bu Leni sama Bu Mita. Jadi setiap bayi itu memang pasti ditulis pakai nama ibunya kan, Wak. Nah setelah ketemu, mereka bagi tugas. Tiara ngasih bayinya Bu Leni, sedangkan si Karin ngasih bayinya Bu Mita. Sekitar 15 menit kemudian, Karin udah nyelesain tugasnya, Wak. Tapi si Tiara belum. Karin bilang, Wak aku balik duluan ke ruang perawat ya, aku nggak apa-apa kan sendirian, kata. Oh ya udah nggak apa-apa, paling juga 5 menit lagi aku selesai, kok duluan lah, kata si Wawa, kata Tiara. Dah Karin pergilah ini ninggalin si Tiara sendirian di ruang Perina itu. Gue nunggu lah sendirian ada apain susuin bayi itu kan. Nah pas dia udah selesai dan mau balik ke ruang perawat Wak, Tiara tengok ada ibu-ibu sendirian lagi berjalan pelan gitu di ujung lorong. Pas baru keluar nih mau nyebrang ke depan, ada ibu-ibu pelan gitu jalannya, kayak ibu tuh baru selesai ngelahirin. Ada kelihatan lemas sekali, macam susah jalan gitu. Dan ibu tuh juga nggak ngomong apa-apa. Tapi pas mata mereka beradu, Tiara langsung jangan-jangan ibu ini butuh bantuan nih. Disamperin sama si Tiara. Bu, ibu ngapain kesini? Ada yang bisa saya bantu? Kata siapa ini kan? Saya mau nyusuin anak saya Sus, dia ada di ruang Perina, boleh nggak ya? Kata si ibu nih. Oh maaf Bu, kalau mau nyusuin sebaiknya lewat pumping aja, nanti saya yang bantu minumin ke adik bayi di dalam Bu. Sus tapi saya pengen nyusuinnya langsung, boleh nggak ya Sus ya? Kata dia kayak gitu. Nah kalau itu sebenarnya tergantung kondisi bayinya juga Bu. Kalau udah stabil kadang memang boleh dibawa sebentar keluar, tapi tetap harus balik lagi ke ruang Perina Bu. Bentar lah ya, saya coba cek dulu. Maaf ini sebelumnya atas nama ibu siapa? Kata. Oh saya Hartanti Mbak. Oke Bu Hartanti, boleh tunggu, tapi tunggunya di ruang tunggu aja. Ruang tunggunya di ujung lorong dah. Ibu tunggu di sana, nanti kalau boleh saya bawa bayinya kayak gitu. Dan ibunya balik badan mau ke ruang tunggu, Tiara juga balik badan mau ke ruang perawat, mau buat nemuin Mbak Ayu, perawat senior tadi. Tiara langsung nanya, Mbak, bayi atas nama Bu Hartanti boleh dibawa keluar nggak Mbak ya? Itu ibunya mau nyusuin langsung ya Mbak. Hartanti, oke bentar deh, aku cek dulu rekam medisnya, kata Mbak Ayu. Dah Mbak Ayu pun langsung lah nyari dokumen rekam medisnya Bu Hartanti kan. Dapat, waktu dicek ternyata bayi ibu ini masih kuning Wak, dan memang belum boleh pulang. Tapi kalau dibanding sama kondisi sebelumnya, hasil ceknya itu udah menunjukkan ada perbaikan si anaknya ini. Akhirnya di situ Mbak Ayu bilang, oh ya udah Tiara, bayinya boleh disusuin langsung, tapi jangan terlalu lama ya, dan jangan dibawa jauh-jauh, cukup di ruang tunggu aja. Nanti kamu antar bayi itu ke sana, kalau udah selesai Bu Hartanti suruh ke sini.
biar nanti kembalikan bayinya, masukin lagi ke ruang perina. Oh siap Mbak, laksanakan, kata Tiara. Boleh nih. Dah, pergilah Tiara ke ruang perina. Pas dia ngecek box bayi itu satu persatu, Tiara ngeliat, wah ada bayi memang atas nama Bu Hartanti. Bayinya lagi tidur dalam keadaan lampu sinar biru itu masih nyala kayak gitu. Ternyata bayi Bu Hartanti ini kuning, Wak. Karena udah dibolehin sama Mbak Ayu, Tiara pun langsung ngegendong bayi itu dengan hati-hati. Nah awalnya si bayi itu macam kayak sempat gerak-gerak dikit gitu Nadia. Timbang-timbang lah dibentarkan gitu. Dah, setelah udah agak tenang, barulah Tiara bawa si bayi ini ke ruang tunggu. Tapi lampunya nggak aku matiin Nadia, nggak aku matiin lampu biru tuh, aku nyalain aja. Taruh mau keluar nih. Nah di tengah jalan menuju ke ruang tunggu kan di sini. Tiara di sini. Waktu di tengah jalan itu aku notice kok semua ruangan di sepanjang lorong tuh gelap kali, pada mati lampu ya. Cuma lorong tuh aja lah yang masih nyala. Sepi kali, sunyi kali. Sampai aku bisa dengar suara langkah sama suara napas aku sendiri. Bayangkan sama gue sesepi apa itu. Tuh jalan kan, merinding aku Nan. Gak pernahnya aku kayak gitu. Padahal aku udah sering kali shift malam di sini kan. Baru itu aku merinding. Nah, dah jalan nih. Pas nyampe di belokan lorong, Wak, langkah Tiara spontan terhenti. Sambil dia ngelihat dari jauh ke arah ruang tunggu yang ada dekat ujung lorong itu, Tiara ngebatin, kok ruang tunggunya gelap juga. Kalau Bu Hartanti ada di situ, pasti lampunya nyala dan pasti pantulan lampu itu kelihatan dari sini. Kok ini gelap? Ruangan tuh gelap, Wak. Masa Ibu Hartanti duduk di sana sendirian gak ada lampu? Apa udah balik ke ruangan nih? Jangan-jangan Bu Hartanti nih? Karena ragu dan ngerasa aku memang nengoknya dari jauh, nah dia gelap. Kalau nyala kan kita bisa juga kelihatan dari jauh kan, Wak. Nah karena di situ si Tiara nih ngerasa kalau ruang tunggu itu kosong, Tiara mutusin untuk nggak lanjut ke sana, Wak. Dia balik badan nih, berbalik arah menuju ke ruang perawat lagi, sambil tetap menggendong si bayi ini nih. Nah pas nyampe di ruang perawat, Mbak Ayu nanya, kok nggak jadi Dek? Mbak, aku kembaliin bayinya ke ruang perina aja. Kayaknya Bu Hartantinya nggak jadi nyusuin lah Mbak. Aku belum ngecek langsung sih ke ruang tunggu, tapi aku tengok dari belokan ruangan tuh gelap, macam nggak ada orang, kata si Tiara. Mbak Ayu negur, belum dicek kok bisa bilang ruangannya nggak ada orang. Coba cek dulu, siapa tahu Bu Hartanti memang sengaja nggak nyalain lampunya karena mungkin dia sensitif sama cahaya. Tapi memang segelap itu, nggak mungkin ada orang. Ya tetap harus dicek Dek. Kasihan loh Bu Hartanti itu nunggu di situ. Nurutlah Tiara akhirnya kan. Bukan cuman karena ucapan yang Mbak Ayu itu betul juga Nadia, tapi juga aku sadar itu memang prosedur yang masuk akal. Bayi kan harus segera kembali ke ibunya dan nggak mungkin dia ngambil keputusan cuman berdasarkan feeling aku aja kata gitu kan. Ya udah, akhirnya Tiara pun minta si Karin untuk nemenin dia ke ruang tunggu. Kawanin aku ruang tunggu lah gitu. Tapi Karin nggak mau. Jangan aku lagi ada tugas kata gitu. Dah, akhirnya terpaksa lah Tiara ini jalan lagi ke sendirian ke ruang tunggu itu, Pak. Nah, jalan nih kan, jalan, belok. Waktu sampai di depan ruang tunggu, lampunya masih mati Nadia. Tapi pintunya terbuka nih. Dari luar itu sekilas kelihatan memang ruangan tuh kosong, nggak ada siapapun di dalam. Sekilasnya kayak gitu, nggak ada, kosong. Tiara disuruh pastikan gitu kan. Akhirnya Tiara ketok lah pintu. Permisi Bu Hartanti. Hening, nggak ada jawaban. Nggak ada. Tiara coba tajamkan matanya untuk bisa ngelihat seisi ruangan itu kan, walaupun redup remang gelap kayak gitu. Lalu pandangannya, Wak, tertuju ke arah pojok ruangan itu. Dengan cahaya bulan yang samar-samar masuk lewat jendela, Wak, Tiara ngelihat Bu Hartanti lagi duduk. Duduknya bukan di atas kasur, bukan di atas kursi, tapi duduk membelakangi si Tiara dengan posisi duduk persis sekali macam tahiyat akhir. Ya. Ngapa duduk di bawah kayak gitu? Permisi Bu Hartanti gitu. Dengar itu, noleh Bu Hartanti tapi tanpa mengubah posisi duduknya dan tanpa ngomong apa-apa. Dia nengok ke belakang gitu kan. Ada apa-apa nih Nan? Aku samperin lah ini Bu Hartanti. Dari jarak sedekat itu aku bisa ngelihat kedua matanya Bu Hartanti ini, Wak, sayu kali, sesayu-sayu itu. Tiara kecapean jangan-jangan Bu Hartanti nih, ngomong dalam hati. Terus ngapa pula duduknya kayak gini? Ngapa nggak duduk di atas gitu kan? Tapi meski ngerasa janggal, aku udah nggak enak perasaan aku Nadia. Aku nggak pernah nanya apa-apa lagi. Aku kasih aja tuh bayinya ke si Bu Hartanti. Nanti kalau udah selesai nyusuin, adik bayinya tolong diantar ke ruang perawat ya Bu ya. Nanti biar saya yang bawa lagi ke ruang perina katanya. Dengar ucapan itu, Bu Hartanti masih nggak ngomong apa-apa. Nah dia kedua matanya cuman terpaku menatap bayinya itu dengan ekspresi datar. Dan di momen itu waktu ngasih, tangan aku memang sempat bersentuh sama tangannya Bu Hartanti. Wah itu tangannya dingin kali dingin macam es. Ngapa nih? Cuaca malam ini perasaan panas lah. Kenapa tangan ibu ini dingin? Apa karena AC? Enggak lah, hawa ruangan ini pun biasa-biasa aja. Makin gak berani nanya lah aku di situ. Setelah ngasih bayinya ke Bu Hartanti, Tiara pun langsung buru-buru pamit. Oh ya Bu ya, kami tunggu gitu. Tapi sebelum aku keluar dari ruangan tunggu, ibu tuh bilang,
terima kasih ya mbak, kata dia kayak gitu. Parah suaranya, Nat. Wah, langsung merinding aku sejadi-jadinya itu. Ditambah lagi Tiara juga ngelihat, waktu Tiara ngelihat ke belakang, oh iya bu sama-sama, aku nengok Bu Hartanti tuh natap bayinya lekat-lekat kali, cuman senyumnya aneh Nadia, senyum ambigu gitu. Tuh dia senyum senang atau senyum apa tuh kayak gitu. Gak mau berlama-lama di situ, Tiara langsung bergegas keluar, langkahku cepat tuh Nadia, ninggalin lah mereka berdua. Gak aku tutup lagi pintunya, langsung kabur ya gue. Setelah ngantar bayinya Bu Hartanti, Tiara langsung balik ke ruang perawat, Wak. Gimana dek? Ada ibunya kan? Oh iya mbak, ada mbak. Nah kan, aku bilang cek dulu. Kamu udah bilang juga kan kalau udah selesai anterin bayinya ke sini aja. Oh, udah mbak, saya udah bilang aman. Oke, good. Makasih ya Tiara, kata Mbak Ayu. Udah lah tuh di situ, Tiara nggak cerita apa-apa, Wak, soal keanehan yang ditengok di ruang tunggu tadi. Karena aku nggak mau bikin Mbak Ayu sama si Karin ini takut. Apalagi nanti kan kami masih berurusan lagi sama Bu Hartanti kan waktu Bu Hartanti balikin bayinya. Jadi daripada suasana nggak enak, aku bersikap biasa aja waktu itu. Dah, lanjutin kerja lah lagi, duduk kadang apa segala macam. Ditunggu-tunggu, Wak, udah lewat hampir 40 menit. Tapi Bu Hartanti ini belum balik-balik juga ke ruang perawat. Padahal biasanya bayi itu cuma bisa dibawa sama ibunya sekitar 20-30 menit aja Nadia untuk menyusui. Mbak Ayu yang nanya duluan, kok ibunya lama kali ya dek ya? Coba kamu cek lah udah selesai nyusuin apa belum? Dengan semua kejanggalan yang pertama yang udah aku tengok tadi, aku nggak berani lah ngecek ke ruang tunggu. Mending aku tunggu ibu yang datang ke sini. Mungkin memang belum selesai mbak, karena kan tadi bayinya lagi tidur waktu aku antar. Kita tunggu aja kali ya mbak. Nggak bisa dek, tetap harus kamu cek. Siapa tahu ibunya capek nggak kuat dia jalan ke sini kayak mana? Karena nggak ada pilihan lain, Tiara pun terpaksa lah mengiyakan perintahnya Mbak Ayu. Keluar lagi aku Nadia, aku Karin kawanin aku belum selesai lagi tugas aku nih ha. Entahlah mungkin kan si Karin ini takut atau memang perasaan nggak enak, nggak bisa aku sendiri lagi berangkat sana. Keluar aku dari ruang perawat, ada berdoa aku dalam hati, ada berjalan nyusurin lorong yang gelap sama sepi, masih gelap juga ruangan kiri kanan. Terus pas nyampe di depan ruang tunggu, pintu masih kebuka kan, lampunya masih mati. Samar-samar Tiara ngelihat Bu Hartanti ini lagi nimang-nimang bayinya, ditimang gitu. Runtuh hati aku di situ, dia terharu aku. Emang lagi kangen kali dia sama bayinya. Ya udahlah biar aja lah dulu 10 menit lagi boleh lah. Nah, balik lagi aku ke ruang perawat. Nah pas nyampe di ruang perawat, Tiara langsung lapor. Mbak, Bu Hartanti masih nimang-nimang bayinya. Mungkin masih kangen mbak, kita tunggu 10 menit lagi lah ya. Bayinya tapi nggak rewel deh, nggak kok anteng. Awalnya Mbak Ayu sempat ragu, Wak. Tapi karena bayinya ini memang udah sedikit ada kenaikan, akhirnya Mbak Ayu bilang, oh ya udahlah nggak apa-apa. Tapi nanti setelah 10 menit, kalau dia belum balik juga, kita yang jemput ya deh ya. Oke siap, kata si Tiara. Dah. Nah setelah obrolan singkat tadi, Mbak Ayu balik lagi nih Wak, disibukkan sama kerjaannya. Terus nggak lama kemudian, Mbak Ayu tiba-tiba panik. Dek, bentar dek. Tadi siapa nama ibu yang nyusuin tuh? Ibu siapa? Bu Hartanti mbak, kenapa? Bu Hartanti? Kayaknya ada yang salah lah dek. Coba cek lagi lah ke ruang Perina. Periksa box bayi atas nama Bu Hartanti. Tiba-tiba kayak gitu Mbak Ayu. Hah? Emang ada apa mbak? Apa yang salah? Udah cepat cek dulu. Ngelihat Mbak Ayu panik, Tiara langsung lari lah itu ke ruang Perina untuk ngecek box atas nama Bu Hartanti ya kan. Karena tadi Tiara sendiri yang ngambil bayinya, otomatis dia masih ingat lah di mana letak box itu. Ditambah lagi juga waktu itu ruang Perina ini lagi penuh, Wak, lagi full, semua box ini terisi sama bayi-bayi. Jadi selama bayinya Bu Hartanti dibawa keluar, berarti di dalam ruangan Perina itu cuma ada satu box yang kosong. Nah, dan itulah dia boxnya bayi Bu Hartanti ya kan. Nah masuk dia, pas masuk ke ruangan, nengok dia ada ruangan yang tempat dia dan nyambil si bayi itulah kosong Wak. Tapi waktu aku cek labelnya nih dia, nama Bu Hartanti nggak ada di situ. Data yang ada dekat kartu itu nggak ada, kosong. Dan yang lebih mengherankan lagi Wak, lampu biru untuk nyinarin si bayi ini juga dingin, macam udah lama nggak dipakai. Harusnya kan hangat kan Wak. Orang tadi Tiara juga nggak matiin kok lampu ya. Kalaupun lampunya tiba-tiba mati sendiri, harusnya pasti masih ada lah itu anget-angetnya Nadia. Ini dingin lampu tuh. Dan aku yakin kali ruang Perina malam itu penuh Nadia. Waktu aku masuk ke dalam, aku ngeliat jelas kalau di sana memang ada 8 box bayi, semuanya terisi. Kalau bayinya Bu Hartanti dibawa keluar, berarti harusnya ada satu box yang kosong dan nama itu pasti harusnya tertulis siapa, Bu Hartanti ya kan. Tapi ngapa box yang kosong ini malah nggak ada nama, nggak ada label namanya? Bayi siapa yang gue bawa keluar tuh? Karena takut salah ngambil bayi, Tiara pun ngecek lah semua kan. Ku cek tuh semua box-box itu. Waktu ku cek makin bingung lagi aku karena ternyata nggak ada satupun box dengan nama anak Bu Hartanti, nggak ada. Kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan ada yang ngeluarin boxnya Bu Hartanti keluar nih? Tapi habis itu aku juga mikir lagi, kalau ada yang bawa boxnya keluar ruang Perina, harusnya jumlah box tuh kurang satu lah Nat. Dan harusnya semua bayi pasti ada di sini, nggak akan mungkin ada satu box yang kosong. Kan udah dibawa keluar bayi itu, nggak ada lagi yang dikeluarin setelah bayi itu. Untuk mastiin lagi, aku hitung lagi tuh Nat, jumlah box dekat bayi
dekat ruang Perina itu kan. Dan hasilnya masih lengkap, 8 box. Itu tandanya nggak ada box yang dibawa keluar. Semua cara aku cari itu dan supaya aku ngecek tuh. Harusnya box bayi yang ada nama Bu Hartanti kan harusnya masih ada dalam situ kan. Ini kenapa nggak ada? Frustasi Tiara, Wak. Dia balik lagi ke ruang perawat kan untuk lapor ke Mbak Ayu. Waktu aku datang Mbak Ayu juga lagi panik-panikan macam lagi nyari sesuatu gitu dah dia. Makanya dia nggak nyamperin aku ke ruangan Perina. Terus nggak lama Mbak Ayu ini megang satu dokumen rekam medis, Wak. Nah, ketemu kan dokumen Bu Hartanti? Pikir aku kayak gitu. Tapi tiba-tiba Mbak Ayu bilang, "Dek, Mbak nggak nemu dokumen rekam medisnya Bu Hartanti, Dek." Terus itu yang Mbak pegang apa? Dokumen siapa? Mbak cuma nemu dokumen ini. Ini dokumen atas nama Bu Hartini yang sekarang memang lagi persiapan sesar. Namanya Hartini, Dek, bukan Hartanti. Ah, berarti bukan yang ini dokumennya. Tadi kan Mbak sempat ngecek dokumen rekam Bu Medis pula Bu Hartanti kan sama bayinya. Mbak kok yang bilang anaknya ada kenaikan makanya Mbak izinin aku keluarin dia. Dokumen yang tadi loh, Mbak, bukan yang Hartini nih, Hartanti. Ada kan dokumennya? Coba cari lagi. Ah, itu dia deh Mbak, heran. Padahal tadi waktu kamu nanya yang ku baca itu dokumennya atas nama Hartanti. Ini sekarang nih aku lagi nyari-nyari, nggak ketemu dokumen tuh, nggak tahu dokumen tuh hilang kemana. Makanya Mbak bingung dari tadi aku cari-cari loh. Makin merinding nggak lagi aku Nadia. Aku belum sempat lagi cerita soal siapa itu, soal box-box bayi tadi itu kan. Ditambah Mbak Ayu bilang dokumen rekam medisnya si Bu Hartanti nggak ada. Mengapa nih? Box gimana deh? Udah aku cek. Mbak Ayu nanya lagi. Cengok aku di situ. Itulah dia Mbak. Nggak ada Mbak. Padahal aku udah cek tuh berkali-kali. Cuman ada satu box kosong. Itu juga nggak ada nama. Dan lampu birunya juga dingin. Macam nggak dipakai. Ucapan Tiara ini nggak kalah bikin Mbak Ayu cengok juga. Kan pas jadi nggak beres nih. Nggak beres gimana Mbak? Dek, seingat Mbak ya, beberapa hari terakhir ini memang nggak ada loh Dek pasien atas nama Bu Hartanti. Tapi nggak tahu kenapa tadi itulah aku dapat Bu Hartanti ada dokumennya. Itulah setelah kejadian kau ngasih bayi itu aku jadi teringat-ingat lagi. Kayak nggak ada nama Bu Hartanti, kayaknya nggak ada nama Bu Hartanti. Makanya tadi ku cek, itulah tadi. Makanya ku panik yang pertama kali itu. Ku suruh kau langsung ngecek bayi Bu Hartanti. Seingatku juga nggak ada nama Bu Hartanti, Dek. Ah, terus tadi yang ku samperin itu siapa, Mbak? Aku betulan ketemu sama Bu Hartanti loh. Dia pun bilang namanya Hartanti. Mbak Ayu terus bilang ke Tiara kalau dia yakin nggak ada pasien atas nama Bu Hartanti. Nggak ada. Kenapa dia bisa seyakin itu? Karena selain kejadian tadi, Wak, meski jadwal jaga perawat ini selalu ganti tiap shift, mereka tetap wajib tahu data pasien di shift sebelumnya dan bisa dipastikan kalau tidak ada pasien atas nama Bu Hartanti. Udah dicek itu sama Bayu. Nggak ada deh, nggak ada bayi Bu Hartanti di sini. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Mbak Ayu tuh dikasih lihat ada dokumen atas nama Bu Hartanti. Pening nggak loh? Itu kami cek ulang. Kami kan takut bayinya ada yang hilang kan, Nat? Kami cek ulang di ruang Perina, di ruang perawat di hari itu. Memang nggak ada atas nama Bu Hartanti. Dan yang paling sudah membuktikan, di ruang Perina cuman ada 7 bayi. 7 bayi. Jadi dari awal memang ada satu box yang kosong. Yang aku tengok tuh kosong. Cuman tadi aku nengok ada bayi di situ dan labelnya Bu Hartanti nama dari anak itu. Nama itu lagi 7. Mata kami tuh dipermainkan ada dia sama hantu di situ tuh. Tiara nengok ada 8 bayi, di bayi ke-8 nama anak Bu Hartanti. Sementara siapa ini? Si Mbak Ayu memang nengok dia dapat dokumen atas nama Bu Hartanti lengkap dengan rekam medis anaknya, maka dibolehin keluar. Kejadian janggal inilah yang bikin Tiara sama Ayu speechless, Wak. Panik mereka. Kalau pasien atas nama Bu Hartanti nggak ada, terus siapa orang yang ditemuin sama Tiara tadi? Siapa bayi yang ditengok sama Mbak Ayu tadi? Mbak Ayu nengok kok aku gendong bayi. Akhirnya untuk ngebuktiin hal itu, cara satu-satunya adalah mereka harus langsung ngecek ke ruang tunggu. Ya kan? Tapi karena kami sudah terlanjur ketakutan, akhirnya kami minta tolonglah sama satpam yang lagi jaga Nadia. Gak lama satpam naik nih, datang satpam. Itulah itu nemenin kami ke ruang perawat. Di situ Tiara sama Ayu belum cerita apa-apa ke satpam tuh. Dia cuma bilang, "Pak, tolong anterin kami ke ruang tunggu." Bapaknya sempat nanya, "Mau ngapain ke ruang tunggu? Sus, ada perlu apa?" Katanya, "Nggak apa-apa, Pak. Udah bawain aja kami ke ruang tunggu. Ada yang mau kami cek." Sesampainya di depan ruang tunggu, keadaan pintu ruang tunggu ini, Wak, ketutup rapat. Terakhir aku datang ke sana kan masih kebuka kan, waktu itu aku intip mereka tuh loh. Ya, terakhir Tiara lihat itu kebuka. Terus apa main nanya, "Mau ngecek apa toh, Mbak? Ruangannya udah saya kunci. Ini kuncinya saya bawa," kata. Oh. Hah? Sejak kapan ruangannya dikunci, Pak? Baru aja kan? Enggak, dari tadi ruangannya memang belum dibuka, Mbak. Nggak mungkin, Mbak. Beberapa menit lalu saya baru dari sini pintunya kebuka kok. Lah, Mbak masuk lewat mana? Orang dari tadi kuncinya nih sama saya, kasih gitu. Ya saya masuk lewat pintu sini lah, Pak. Bapak lupa kali nggak sempat Bapak kunci, kebuka tadi. Nggak mungkin, Mbak. Saya ingat kali kok ruangan ini kunci. Buka lah kalau nggak percaya. Akhirnya betul, Pak. Waktu aku gini kan, memang terkunci pintu itu. Nah kan, benar kan dikunci? Ini loh kuncinya. Tek dibuka sama Bapak. Ya, tadi kok nengoknya pintu tuh buka. Buka, Pak. Terus pas pintu itu kebuka, masuk nih mau ngecek ya kan.
Bapak Satpam ngecek dulu. Baru diikuti Tiara sama Mbak Ayu. Waktu masuk memang kosong ruangan tuh Nadia. Ngap, AC-nya juga mati, hawanya juga panas. Nggak ada orang di dalam situ. Dari situlah Tiara baru percaya kalau ruangan itu kosong. Memang dikunci. Kalau iya kayak gitu Bu Hartanti sama bayi ya tadi berarti bukan manusia dan bukan. Orang pintu tuh dikunci kok. Masuk kami cek itu semua, kami nyalain lampu, kami cek kosong. Itu di lantai 3, nggak mungkin kalaupun ada Bu Hartanti di situ ya. Kalau memang dia manusia, nggak mungkin dia bisa loncat dari lantai 3 tuh ke bawah. Apa nggak lemas kami di situ semua? Udah akhirnya balik lagi ke ruangan. Mereka diam kan. Berusaha menenangkan diri, tapi masih kepikiran terus kan. Ini apa nih? Si Karin dalam apa weh? Terus sampai tanya kau, dari tadi kemana aja kau? Diam. Ya bayangkanlah sepanik itu mereka, sesyok itu juga kan mereka. Cuman kami masih penasaran Nadia. Siapa deh Bu Hartanti ini kan? Akhirnya kami cobalah itu cari informasi tentang Bu Hartanti. Siapa dia ini sebenarnya? Dia ini sosok gaib. Ya dia udah pasti sosok gaib. Cuman ini sosok gaib yang iseng. Atau mungkin pasien lama yang dulu pernah dirawat di sana, terus ada yang datang seperti dia kayak gitu kan, kami jadi penasaran kan. Akhirnya untuk jawab hal itu Nadia kami bongkar lah tumpukan arsip pasien lama ya kan, dari 10 tahun yang lalu. Ini Mbak Ayu kan juga penasaran, akhirnya Mbak Ayu lah yang bukain akses untuk cari dokumen-dokumen puluhan tahun lalu itu. Arsip ya atau dokumennya banyak kali wah. Tapi sayangnya waktu kami coba cari lagi Mbak caranya. Nggak mungkin segampang itulah. Dokumen-dokumen tuh udah pada lama semua, udah pada usang, banyak juga udah pada kabur tinta-tinta ya Nadia. Dan juga nama Hartanti kan cukup umum ya kan, berapa banyak Hartanti yang kami cari. Jadi di situ Tiara sama Mbak Ayu nggak bisa tahu pasti yang mana sebenarnya Bu Hartanti yang mereka maksud. Tapi beberapa waktu kemudian pas kisah tentang kemunculannya Bu Hartanti ini menyebar ke kalangan perawat-perawat senior lain, aku dengar satu kisah lagi Nadia. Ini kisah yang nggak akan pernah aku lupa, siapa si Hartanti ini. Jadi para perawat yang lebih senior dari Mbak Ayu bilang kalau ada Hartanti ini. Kemungkinan ini adalah Hartanti yang kemarin Nadia. Jadi menurut perawat-perawat ini ada seorang pasien namanya Bu Hartanti. Dia adalah pasien yang pernah melahirkan di rumah sakit itu. Selang 2 hari setelah lahiran kondisi Bu Hartanti ini tiba-tiba ngedrop. Dia harus diopname. Tapi yang opname cuman Hartanti aja, bayinya enggak. Nah, selama dirawat Bu Hartanti ini terpaksa pisah ruangan kan sama bayinya. Lalu suatu malam karena Bu Hartanti ini udah kangen kali sama bayinya, dia izinlah ke perawat untuk nyusuin anaknya secara langsung. Akhirnya perawat ini langsung ngambil bayinya dan ngebiarin mereka menikmati waktu bersama, dikasih itu disusuin sama dia. Nah nggak ada yang tahu apa yang terjadi di malam itu sampai akhirnya waktu menjelang subuh tiba-tiba suaminya Bu Hartanti berlari panik ke ruang perawat. Dia bilang tolongin istri saya pingsan, tolong, kata gitu. Perawat pun langsunglah buru-buru ke ruangannya Bu Hartanti. Tapi sayangnya ketika perawat ngecek kondisinya Bu Hartanti, ternyata beliau sudah meninggal. Dan yang paling bikin terenyuhnya kata mereka bayinya Bu Hartanti itu masih tertidur pulas di dalam pelukannya Bu Hartanti. Bayinya selamat, cuma Bu Hartantinya meninggal pada saat itu. Gitu ceritanya Nah cerita soal kemunculan sosok Bu Hartanti yang dialami sama si Tiara sama Mbak Ayu ini kan nyebar juga nih di satu rumah sakit, bikin geger satu rumah sakit waktu itu. Yang bikin geger itu karena kata pegawai-pegawai di sana sosok Bu Hartanti itu nggak pernah nampakin dirinya, cuman mereka tahu cerita soal Bu Hartanti. Terus waktu dilihat dari kisah yang dialami sama si Tiara, kok kayaknya itu Bu Hartanti ya, karena kisahnya kan hampir sama, dia pengen dekat sama bayinya pakai gitu kan. Ini itulah Nadia, aku nggak tahu entah apa yang bikin Bu Hartanti itu tiba-tiba muncul di malam itu ketika aku lagi jaga, nggak tahu. Dan habis itu udah nggak pernah ada lagi kejadian soal Bu Hartanti sampai saat ini katanya. Saat itu aja lah datang Bu Hartanti. Gitu ceritanya. Oke jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Tiara waktu dia PKL di rumah sakit ini. Kata orang pengalaman kan guru terbaik ya kan. Tapi kalau pengalamannya malah kejadian macam gini, berani nggak kalian? Kalian pernah merasakan hal yang sama seperti si Tiara atau mungkin lebih seram lagi? Dan pengen ceritanya kami dengar? Langsung kirimkan kisahnya ke kisahhororwawa@gmail.com. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.